Malam itu, 8 Maret 2014, adalah malam yang biasa bagi 239 jiwa di dalam pesawat Malaysia Airlines MH370. Mereka baru saja lepas landas dari Kuala Lumpur, menuju Beijing, dengan mimpi dan harapan masing-masing. Namun, penerbangan itu tidak pernah sampai. 10 tahun telah berlalu, dan misteri hilangnya MH370 tetap menjadi salah satu pertanyaan terbesar, paling menyakitkan, dan paling membingungkan dalam sejarah penerbangan modern. Mengapa setelah 1 dekade, kita masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi? Pertanyaan ini menghantui pikiran banyak orang. Dalam video ini, kita akan mencoba menggali data yang ada, menelusuri berbagai teori, dan memahami upaya pencarian yang tak kenal lelah, namun sayangnya, gagal dalam upaya memahami apa yang sebenarnya terjadi pada penerbangan paling misterius di dunia ini. Pesawat Boeing 777-200R ini adalah salah satu pesawat paling canggih, modern, dan aman di masanya. Penerbangan MH370 dengan nomor registrasi 9MMRO membawa 227 penumpang dan 12 awak pesawat. Destinasi mereka adalah Beijing, dan penerbangan dijadwalkan tiba pada pukul 6.30 pagi waktu setempat. Namun, sekitar 40 menit setelah lepas landas, tepatnya pada pukul 1.19 dini hari waktu Malaysia, tragedi dimulai. Saat pesawat berada di atas Laut Cina Selatan, di antara Malaysia dan Vietnam, MH370 kehilangan kontak dengan pengawas lalu lintas udara atau Air Traffic Control, ATC, Malaysia. Itu adalah momen terakhir kali dunia berbicara langsung dengan MH370, sebuah komunikasi rutin yang berakhir dengan keheningan yang mencekam. Lebih dari sekadar kehilangan kontak radio, perangkat vital pesawat mulai mati. Transponder pesawat, sebuah sistem yang memancarkan informasi identifikasi dan posisi pesawat ke ATC, dilaporkan berhenti berfungsi. Tak lama setelah itu, sistem ACARS, yang secara otomatis mengirimkan data teknis pesawat ke darat, juga berhenti berfungsi. Ini adalah tanda-tanda pertama yang sangat mengkhawatirkan, mengindikasikan bahwa sesuatu yang sangat tidak biasa sedang terjadi di dalam atau pada pesawat. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah data radar militer. Radar menunjukkan MH370 tidak melanjutkan perjalanannya ke timur laut menuju Beijing. Sebaliknya, pesawat itu berbelok tajam ke barat, melewati semenanjung Malaysia, dan kemudian terbang ke arah barat laut di atas Selat Malaka. Setelah itu, diduga kuat, pesawat berbelok lagi ke selatan, menuju hamparan Samudra Hindia yang luas dan tak berujung. Manuver ini, yang tampaknya disengaja, membingungkan para penyidik dan ahli penerbangan. Disinilah teknologi satelit masuk ke dalam cerita yang semakin rumit ini. Meskipun transponder dan ACAR sudah mati, pesawat MH370 masih berkomunikasi secara pasif dengan satelit Inmarsat. Setiap jam, pesawat mengirimkan sinyal, ping, otomatis, atau yang sering disebut sebagai handshake, yang mengindikasikan bahwa sistem listriknya masih berfungsi dan pesawat masih terbang. 7. Handshake ini, yang terjadi selama beberapa jam setelah komunikasi utama hilang, menjadi kunci vital dalam upaya melacak MH370. Para ahli dari berbagai negara, termasuk matematikawan dan ilmuwan, dengan cermat menganalisis data waktu dan kekuatan sinyal ini, berusaha menentukan posisi terakhir pesawat. Perhitungan mereka sangat kompleks, menggunakan model matematis untuk memprediksi lintasan dan titik akhir pesawat. Analisis canggih ini membawa semua orang ke satu kesimpulan mengerikan, MH370 berakhir di Samudra Hindia bagian selatan, di sepanjang garis busur imajiner yang dikenal sebagai Seventh Arc. Garis busur ini adalah area di mana sinyal satelit terakhir diperkirakan diterima. Ini adalah lokasi yang sangat terpencil, ribuan kilometer dari daratan terdekat, dan dikenal sebagai salah satu wilayah samudra terdalam dan paling ganas di dunia. Dengan petunjuk Seventh Arc ini, operasi pencarian terbesar dalam sejarah penerbangan pun diluncurkan. Area pencarian awal mencakup wilayah seluas puluhan ribu kilometer persegi. Bayangkan, mencari jarum di tumpukan jerami, tapi jarum itu seukuran pesawat Boeing 777, dan tumpukan jeraminya adalah dasar laut yang belum terpetakan, dengan kedalaman mencapai ribuan meter, bahkan hingga 6.000 meter di beberapa titik. Kapal-kapal pencari dengan teknologi sonar canggih, kendaraan bawah air otonom, AUV, dan ROV, Remotely Operated Vehicle, dikerahkan untuk menyisir dasar laut. Mereka berharap menemukan badan pesawat utama atau setidaknya sinyal dari kotak hitam, perekam data penerbangan, FDR, dan perekam suara kokpit, CVR, yang dapat memberikan jawaban. Namun, setelah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun pencarian tanpa hasil dan dengan biaya yang sangat besar, sebuah terobosan kecil akhirnya terjadi pada Juli 2015. Puing pesawat,
yang kemudian dikonfirmasi secara resmi berasal dari MH370, ditemukan di Pulau Reunion, sebuah pulau kecil di Samudra Hindia bagian barat, ribuan kilometer dari Seventh Arc. Puing ini adalah flaperon, sebuah bagian dari sayap pesawat. Penemuan ini diikuti oleh puing-puing lain di berbagai lokasi di pesisir Samudra Hindia bagian barat, termasuk Mozambik, Tanzania, dan Madagaskar. Puing-puing ini, meskipun jumlahnya sedikit, adalah bukti fisik pertama dan satu-satunya yang secara definitif mengonfirmasi bahwa MH370 memang berakhir di laut. Namun, mereka tidak memberikan petunjuk tentang penyebab jatuhnya pesawat atau lokasi badan pesawat utama, hanya mengonfirmasi bahwa pesawat itu hancur dan puingnya terbawa arus laut. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada MH370? Setelah 1 dekade, tidak ada jawaban pasti yang diterima secara universal, tetapi ada beberapa teori dominan yang mencoba menjelaskan misteri ini. Teori yang paling banyak dibahas dan dipercaya oleh banyak ahli adalah unlawful act atau tindakan melanggar hukum, seringkali merujuk pada skenario pilot bunuh diri. Teori ini menyatakan bahwa seseorang di dalam kokpit, kemungkinan besar Kapten Zaharia Ahmad Shah, sengaja mematikan komunikasi, mengubah jalur penerbangan, dan menjatuhkan pesawat ke Samudra Hindia. Beberapa data, seperti adanya simulasi penerbangan rute ke Samudra Hindia yang ditemukan di komputer Kapten Zaharie, sempat menguatkan teori ini. Simulasi penerbangan tersebut memang ditemukan, meskipun pemerintah Malaysia menolak menganggapnya sebagai bukti konklusif dan menekankan bahwa pilot adalah individu yang profesional dan berdedikasi. Namun, bagi banyak penyelidik, teori ini adalah yang paling rasional dalam menjelaskan manuver pesawat yang disengaja dan rumit setelah komunikasi hilang. Ada juga teori lain yang mencoba menjelaskan kejadian ini. Beberapa berspekulasi tentang kegagalan mekanis katastrofik atau kebakaran di dalam pesawat yang menyebabkan kru tidak responsif dan tidak mampu mengendalikan pesawat. Dalam skenario ini, api atau kerusakan besar bisa melumpuhkan sistem dan membuat awak pesawat pingsan atau meninggal. Namun, teori ini sulit menjelaskan perubahan arah yang disengaja dan berulang yang terdeteksi oleh radar militer. Jika ada kebakaran atau kegagalan sistem besar, biasanya pilot akan mencoba mendarat darurat atau setidaknya berkomunikasi untuk meminta bantuan. Perubahan arah yang terencana seolah menunjukkan adanya campur tangan manusia yang masih sadar. Teori ghost flight juga muncul, di mana pesawat terbang otomatis hingga kehabisan bahan bakar setelah kru tidak lagi sadar, mungkin karena dekompresi atau kekurangan oksigen yang menyebabkan hipoksia. Dalam skenario ini, pesawat menjadi pesawat hantu yang terus terbang mengikuti jalur autopilot yang telah ditetapkan sebelumnya, atau jalur yang secara manual diubah sebelum kru pingsan. Namun, sekali lagi, perubahan arah yang disengaja dan kompleks, melintasi wilayah daratan dan kemudian berbelok jauh ke Samudra Hindia, menjadi poin lemah teori ini. Jika pesawat hanya terbang secara otomatis setelah dekompresi, mengapa ada manuver yang begitu disengaja? Misteri ini memicu gelombang pro kontra dan teori konspirasi yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa orang yakin ada penutupan informasi oleh pemerintah atau militer. Ada yang percaya pesawat itu ditembak jatuh, dibajak oleh pihak tak dikenal, atau bahkan dibajak secara siber dari jarak jauh. Kurangnya bukti fisik yang kuat dan manuver pesawat yang aneh, menciptakan lahan subur bagi spekulasi dan imajinasi liar. Bagi keluarga korban, ketidakpastian ini adalah siksaan yang tak berkesudahan, yang membuat proses berduka menjadi hampir mustahil. Mereka terus menuntut kejelasan dan tanggung jawab, menolak menerima bahwa pesawat bisa begitu saja menghilang tanpa jejak yang berarti. Setiap detail kecil, setiap potongan informasi, diperdebatkan dan dianalisis secara intens. 3 upaya pencarian besar-besaran telah dilakukan. Yang pertama, oleh Joint Agency Coordination Center, JAC, Australia dan Malaysia, menyisir area seluas 120.000 km persegi selama lebih dari 2 tahun, dengan biaya lebih dari $200 juta AS, tanpa hasil yang signifikan. Pencarian ini berakhir pada Januari 2017 tanpa menemukan badan pesawat utama. Kemudian, pada tahun 2018, perusahaan swasta Ocean Infinity meluncurkan pencarian kedua dengan kapal-kapal otonom berteknologi tinggi. Mereka menyisir area yang lebih luas lagi, lebih dari 112.000 km persegi, berdasarkan data baru dan analisis yang lebih akurat. Meskipun mereka memiliki teknologi tercanggih di dunia untuk pencarian bawah laut, pencarian itu juga berakhir tanpa menemukan badan pesawat utama. Hingga kini, lokasi badan pesawat utama, dan yang lebih penting, kotak hitam yang berisi rekaman suara kokpit dan data penerbangan, masih belum ditemukan. Ini adalah salah satu kegagalan pencarian terbesar dan termahal dalam sejarah, meninggalkan luka terbuka yang tak kunjung sembuh bagi keluarga dan dunia penerbangan.
Hilangnya MH370 bukan hanya tragedi bagi 239 jiwa dan keluarga mereka, tetapi juga menjadi titik balik dalam industri penerbangan global. Misteri ini memicu perdebatan serius tentang teknologi pelacakan pesawat, standar keselamatan, dan protokol darurat. Muncul seruan untuk mengembangkan teknologi yang memungkinkan pelacakan pesawat secara real-time dimanapun di dunia, bahkan di wilayah terpencil di atas samudra. Meskipun ada kemajuan, seperti sistem pelacakan otomatis yang lebih baik, belum ada solusi tunggal yang disepakati secara universal yang dapat mencegah terulangnya tragedi seperti MH370. Kisah ini adalah pengingat betapa rentannya penerbangan dan betapa luasnya lautan kita. Penerbangan paling misterius di dunia ini akan terus menjadi pengingat pahit tentang kerapuhan teknologi dan luasnya misteri yang masih tersimpan di dunia kita, terutama di kedalaman lautan yang belum terjamah. Setelah 1 dekade, pertanyaan-pertanyaan itu masih menggantung di udara. Mengapa transponder dan ACARS dimatikan? Siapa yang mengendalikan pesawat setelah itu? Apa motif di baliknya? Di mana tepatnya sisa-sisa pesawat itu bersembunyi di kedalaman samudra? Setiap tahun, peringatan 8 Maret datang, membawa kembali rasa sakit dan kebingungan. MH370 bukan hanya angka penerbangan, itu adalah 239 cerita yang terputus, 239 keluarga yang hancur, dan sebuah misteri yang menantang pemahaman kita tentang batas-batas ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin suatu hari nanti, dengan kemajuan teknologi atau keberuntungan, jawaban akan terungkap. Sampai saat itu, kisah MH370 akan tetap menjadi legenda kelam, pengingat abadi bahwa terkadang, langit dan laut dapat menyimpan rahasia yang paling kelam.